Apa hukum orang yang beranggapan bahasanya Allah berada di mana-mana? Ya, hukum orang yang beranggapan kalau Allah ada di mana-mana. Maka jawabannya akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas ars. Berada di atas ars. Zatnya itu berada di atas sana, tepatnya di atas al-arsh. Yang ini dan ini posisinya adalah di luar alam raya. Posisinya di luar alam raya. Maka apakah Allah itu di dalam jagat raya ataukah di luar? Akidah Ahlussunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di luar jagat raya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak terpisah dari satupun makhluknya. Namun meskipun Allah ada di atas sana, di luar alam raya, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Namun tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Semuanya terekam dengan baik, semuanya Allah ketahui dengan baik. Tidak ada satupun kejadian di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini keyakinan, kesimpulan, keyakinan yang benar, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang di manakah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beranggapan kalau Allah ada di mana-mana, di mana-mana ada Allah, Tuhan ada di mana-mana, maka ini adalah keyakinan yang tidak benar. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan tidak benarnya keyakinan ini. Dalam Al-Quran terdapat 7 ayat. Terdapat 7 ayat yang mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dari 7 ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Allah berada di atas arsy, di antaranya adalah surat Al-A'raf 54, kemudian surat Toha ayat yang kelima, kemudian surat Al-Furqan ayat 59, dan surat As-Sajdah ayat yang keempat. Maka dari 7 ayat dalam Al-Quran ada 7 ayat. Di sana Allah menegaskan kalau Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di atas ars. Dari 7 ayat tersebut tadi kita sampaikan ada contohnya ada 4 ayat di surat Al-A'raf, Toha, Furqan, dan Sajdah. Semisal di surat Al-A'raf 54 Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan Allah Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah berada di atas ars. Demikian juga surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu berada di atas ars. Kemudian di antara dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana dan tidak di mana-mana adalah berbagai ayat yang mengatakan kalau Allah menurunkan Al-Quran. Semua ayat yang di sana dikatakan bahasanya Allah itu menurunkan Al-Quran adalah dalil kalau Allah tidak di mana-mana namun di atas sana. Karena yang namanya turun dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas atau dari samping ke samping, bergeser, tidak turun. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Maka semua ayat yang mengatakan bahasanya Allah menurunkan Al-Quran adalah dalil kalau Allah berada di atas sana dan tidak di mana-mana. Semisal firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-48, wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami menurunkan kepada wahai Muhammad
Alkitab yaitu Al-Quran, dan kami benar-benar menurunkannya. Allah menurunkan Al-Quran, turun dari atas ke bawah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas sana. Maka semua ayat yang mengatakan kalau Allah menurunkan Al-Quran adalah dalil kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas sana. Sedangkan dalam hadis terdapat kisah seorang sahabat Muawiyah ibn Al-Hakam ibn As-Sulami. Muawiyah yang terkenal Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun ini Muawiyah bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, namun Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Dia menceritakan kalau aku memiliki budak perempuan yang aku tugasi untuk mengembala kambing. Mengembala kambing di satu padang gembalaan di antara dua gunung Uhud dan satu gunung yang lain. Maka aku sebagai pemilik kambing ya cuma ngecek saja. Dan satu hari pas aku ngecek kerja budak tersebut, tiba-tiba ada seekor kambing yang dimakan oleh serigala. Dan aku adalah manusia biasa yang terkadang marah. Nah ketika itu aku emosi, aku marah, maka aku tampar budak perempuan tersebut karena aku nilai tidak becus bekerja. Nah lalu aku ceritakan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'abdu madalika alayya. Dan Nabi memberikan jawaban yang menunjukkan kalau itu masalah besar. Mau itu sih masalah menampar budak itu satu hal yang sangat ngeri dosanya, sangat besar urusannya. Maka akhirnya aku mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau saya merdekakan saja? Maka kemudian beliau merasa sangat bersalah karena Nabi menilai itu adalah tindakan yang sangat kejam. Maka Nabi mengatakan, ya kalau mau dimerdekakan, tolong bawakan dulu budak tersebut ke sini. Maka aku datang menghadap Nabi dengan membawanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyainya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ainallahu, di manakah Allah? Maka di sini dalil bolehnya bertanya di manakah Allah. Karena Nabi bertanya, di manakah Allah? Sebagian orang di negeri kita beranggapan tidak boleh seorang mengucapkan kalimat pertanyaan tentang di manakah zat Allah, di manakah Allah berada. Sebagian orang di negeri kita melarangnya, tidak boleh ngomong kayak gitu. Maka mengatakan demikian berarti menyalahkan Nabi. Karena Nabi sendiri mengatakan di manakah Allah. Maka melarang tidak boleh bertanya di manakah Allah sama dengan menyalahkan Nabi. Siapa yang berani dan lancang berani menyalahkan Nabi SAW selama orang tersebut masih punya iman? Tentu hanya orang yang tidak punya iman saja yang berani mengatakan kalau Nabi salah dengan pertanyaannya di manakah Allah. Lalu budak perempuan tersebut mengatakan di langit, di samai, dia di atas, Allah berada di atas sana. Allah berada di atas sana. Maka di sini dalil bolehnya menjawab di atas sana ketika kita mendapatkan pertanyaan di manakah Allah. Kemudian Nabi bertanya, siapakah aku? Maka budak tersebut mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Mendengar hal tersebut, Rasul kemudian mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minatun. Merdekakanlah budak perempuan ini karena dia adalah budak perempuan yang beriman. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim dalam sahihnya. Maka di sini dalil penting yang menunjukkan bahasanya kemampuan untuk menjawab dua pertanyaan ini satu hal yang sangat urgen.
Karena bisa menjawab dua pertanyaan ini dengan baik, Nabi katakan itu adalah ciri orang yang beriman. Ya, maka kalau ada orang yang mengaku beriman kok tidak bisa menjawab dua pertanyaan ini, di manakah Allah? Dan pertanyaan, ya, apa status dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Ya, apakah dia sekedar manusia biasa ataukah manusia istimewa? Maka siapa yang bisa menjawab dua pertanyaan ini dengan baik dan benar, maka dia adalah orang yang ciri orang yang beriman. Maka bisa menjawab dua pertanyaan ini satu hal yang bukan. Maka satu hal yang keterlaluan dan sangat memalukan dan menyedihkan kalau ada seorang muslim nggak bisa jawab dua pertanyaan di atas. Ditanya di manakah Allah malah bingung. Di mana ya? Belum pernah ketemu nih. Malah jawab demikian. Itu satu hal yang menyedihkan. Kalah dengan budak. Kalah dengan budak. Dan tidak ada budak yang belajar. Di masa Nabi tidak ada budak kok rajin pengajian. Itu tidak ada. Budak sibuk kerja. Budak sibuk kerja. Kecuali budak itu tuannya adalah ulama, maka mungkin diwajibkan sama tuannya untuk belajar. Budak tidak pernah pengajian, itu bisa jawab di manakah Allah. Nah ini sudah sering ikut pengajian macam-macam kok nggak tahu di manakah Allah. Ini satu hal yang sangat memilukan. Kemudian dalil yang lain, dalil hadis adalah hadis yang diriwayatkan dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'i." Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku mendapatkan amanah dari Allah yang ada di atas sana. Ya'ti bi khabarus sama subahan wa masa. Setiap pagi dan sore datang kepadaku wahyu yang berisi berita tentang kabar langit. Ini keyakinan yang benar berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis tentang di manakah Allah. Dan gimana kalau ada orang yang beranggapan kalau Allah ada di mana-mana? Maka perlu kita tanya, apa yang Anda maksudkan dengan Allah ada di mana-mana? Zatnya ataukah ilmunya? Kalau dia mengatakan Allah ada di mana-mana, maka jika demikian yang dia maksudkan, maka ini adalah sebuah akidah yang sesat, ya. Akidah yang sesat yang disebut dalam bahasa Arab dengan hululiyah, akidah hulul. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan pada dan Allah itu ada pada setiap makhluk. Maka setiap makhluk dirinya bersatu dengan Allah. Maka karena Allah di mana-mana, lihat pohon maka berarti lihat Allah. Lihat tai itu lihat Allah. Karena Allah di mana-mana. Lihat kiri, lihat Allah. Karena Allah ada di mana-mana zatnya. Maka orang yang punya keyakinan semacam ini maka perlu diluruskan. Kita sampaikan padanya dalil-dalil yang tadi kita ceritakan, yang menunjukkan kalau Allah di atas sana atau menunjukkan kalau Allah berada di atas ars. Maka jika setelah dinasihati orang tersebut menerima dan berkeyakinan dengan keyakinan yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah dan ijma' ulama salaf, bahasanya Allah ada di atas sana, maka inilah yang diharapkan. Jika dia tetap ngototnya ya kalau Allah ada di mana-mana, meskipun telah disampaikan padanya berbagai dalil dari Quran, bahwa kafirun murtadun anil Islam, maka orang tersebut adalah orang yang murtad. Karena berarti dia mendustakan sekian banyak ayat dan hadis yang menegaskan Allah berada di atas ars. Tadi saya sampaikan ada 7 ayat
dalam Al-Quran yang menegaskan kalau Allah berada di atas ars, dan berbagai ayat, ya, ratusan ayat yang menegaskan, ratusan dalil yang mengatakan kalau Allah berada di atas sana. Nah, ada sebagian orang yang beranggapan kalau zat Allah itu ada di mana-mana dengan beralasan karena ayat wa ma'akum aina ma kuntum di surat Al-Hadid ayat keempat. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya, maka makna ayat ini adalah yang benar Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk, bersama kita semua dengan ilmunya. Artinya Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah mengawasi gerak-gerik apapun yang kita kerjakan. Dan tertahan logika untuk orang yang berkeyakinan Allah itu ada di mana-mana, kita katakan berarti Allah berarti tidak esa. Berarti Allah itu banyak. Karena di sana ada Allah, di sana ada Allah, di sana ada Allah. Nah, katanya keyakinan orang Islam Allah itu esa. Maka mengatakan Allah ada di mana-mana ini berlawanan dengan keyakinan kaum muslimin bahasanya Allah adalah esa. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, maka berarti Allah berada di tempat-tempat yang kotor-kotor, di got yang bau, septic tank dan yang lainnya. Maka ini adalah satu pembagian yang tidak adil. Manusia nggak ada yang mau berenang di septic tank. Nggak ada yang mau berada di comberan. Loh kok malah Allah diyakini ditaruh di situ. Maka ini adalah pembagian yang tidak adil. Persis sebagaimana pembagian orang-orang jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah itu tidak suka anak perempuan, benci dengan punya anak perempuan, pengennya anak laki-laki. Namun anehnya mereka berkeyakinan, mereka mengenal adanya malaikat, mereka mengenal Allah, mereka juga mengenal adanya malaikat. Dan keyakinan orang Arab jahiliyah, malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ya Allah malah punya anak perempuan, padahal mereka sendiri tidak mau dikasih anak perempuan, pengennya anak laki-laki. Punya anak perempuan itu sudah dikubur hidup-hidup. Maka ini pembagian yang curang, sebagaimana Allah firmankan, ala kemudian tahu balahul unsa. Apakah untuk kalian anak laki-laki, untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun biza. Ini namanya pembagian yang tidak fair, yang tidak disukai anak perempuan kasihkan Allah. Nah, yang disukai anak laki-laki, itu yang diinginkan. Maka ini pembagian tidak fair, tidak adil. Manusia nggak suka di tempat-tempat yang kotor, maka ini untuk dirinya. Tempat yang kotor-kotor malah dia kasihkan untuk Allah. Allah dibuat bisa detail dan yang lainnya. Padahal tidak ada orang yang mau sukarela terjun ke septic tank. Ya, ada yang mau namun terpaksa. Santrinya LDII. Kalau orang pemondok di Kediri pusatnya LDII itu baru lulus, kalau setelah mau nyemplung di septic tank, berenang di septic tank, nah itu nanti baru dikatakan lulus jadi santri. Nah, maka orang yang mengatakan kalau Allah itu ada di mana-mana, maka berarti Allah dia taruh di tempat-tempat yang kotor, padahal tidak ada satupun manusia yang mau di sana. Kemudian ada pertanyaan juga masih tentang masalah akidah. Persaksian syahadat la ilaha illallah adalah kunci masuk Islam. Dan hal yang asasi dari berbagai hal yang asasi dalam ajaran Islam. Maka pertanyaannya, jika ada orang yang mengucapkan kalimat syahadat saja, apakah dia masuk bagian dari kalangan kaum muslimin padahal dia tidak punya amal apapun? Apakah orang yang cuma pernah bersyahadat dan itu pun karena terpaksa, karena mau dinikahkan?
Maka sama Pak Naib suruh syahadat dulu, ya sudahlah syahadat. Dia nggak pernah melakukan ibadah apapun untuk mendekatkan diri pada Allah. Dia tidak pernah sepanjang hayatnya meletakkan dahinya di lantai untuk mendekatkan diri pada Allah. Bagi amal-amal yang lain. Muslimkah dia? Orang semacam ini. Maka jawabannya, orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dengan dia mengucapkan kalimat syahadat, dia dinilai sebagai seorang muslim. Di awalnya, pada awalnya dia dinilai seorang muslim, sehingga dia berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya kaum muslim. Nah, setelah dia mengucapkan syahadat dan mengucapkan syahadat untuk masuk Islam itu tidak harus di masjid, tidak harus di depan ustaz, dan tidak harus dibimbing. Tirukan apa yang saya katakan, asyhadu Allah ilaha illallah. Tak harus harus pakai dibimbing. Orang mengucapkan syahadat meskipun itu cuma tanpa saksi sah, cuma kawannya tidak bisa memperlakukan dia sebagai seorang muslim jika tidak diberitahu. Maka ya dia perlu menceritakannya atau jadi untuk masuk Islam tidak harus nunggu nanti sore waktu slownya, waktu luangnya Pak Ustadznya keburu sore mati. Kalau Anda sudah memutuskan saya mau dan bulan untuk mengatakan saya masuk Islam, ya sudah sekarang baca syahadat, nggak usah ditunda. Ada pun kawan karena dikasih tahu saya saja, saya sudah mengucapkan syahadat. Sebagaimana suku-suku di Madinah atau sekeliling kota Madinah, mereka mengucapkan syahadat. Kemudian setelah itu kepala suku atau utusannya datang ke Madinah melaporkan bahwa Nabi, kabilah kami sudah muslim semua. Terus kemudian Nabi datanglah ke kabilah Nabi, nggak jauh juga, cuma beberapa kilo, mengikuti prosesi acara pensyahadatan. Nah, mereka cuma lapor karena berkaitan dengan masalah hukum di dunia, sikap dan sebagainya, maka perlu dilaporkan kami sudah berislam, kami sudah mengucapkan syahadat. Namun bukanlah syarat untuk masuk Islam itu harus baca syahadat di depan orang tertentu, di kalangan tertentu. Baca syahadatnya juga harus dituntut, juga harus menunggu waktu luangnya orang yang mau nuntut. Nah, ini semua tidak perlu, malah berbahaya tadi ya. Sudah memutuskan mau masuk Islam, nantinya nanti masih ditunda, wah ustadznya lagi keluar kota 3 hari lagi, 3 hari lagi mati sebelum 3 hari ya. Bahaya. Nah, maka dia dapat orang itu cuma berkaitan dengan hukum dunia, tentang ini seorang muslim. Dan untuk memastikan ya, kalau dia memang benar-benar telah meninggalkan syahadat, bukan syarat sah orang untuk masuk Islam harus syahadatnya di depan banyak orang. Namun KTP macam-macam itu nanti bisa diubah itu kalau dapat surat keterangan dari KUA, lapor ke KUA kalau sudah masuk Islam nanti dapat ini. Nah, nanti kemudian kalau dibawa ke kelurahan untuk perbaikan revisi KTP misalnya. Maka orang itu masuk Islam dengan syahadat. Dan ini pendapat yang dan satu-satunya cara menurut pendapat yang paling kuat adalah demikian. Harus dengan kalimat syahadat untuk
masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan tidak harus dengan syahadat, cukup dengan orang yang itu melakukan satu amalan yaitu khasnya kaum muslimin, maka dia telah muslim. Orang dulu Nasrani kemudian dengan dia sholat, maka dia muslim. Masuk Islam dengan sholat atau dengan puasa Ramadan, maka dia muslim. Ini pendapat sebagian ulama, semisal Ibn Abil Is Al-Hanafi dan Sa'ah Aqidah Bahawiyah. Nah, tapi yang benar untuk masuk Islam harus dengan syahadat, tidak bisa dengan amal yang lain. Nah, setelah mengucapkan syahadat, maka jika orang tersebut kemudian melaksanakan konsekuensi dari syahadat lahir dan batin, maka adalah muslim sejati, untuknya kabar gembira di dunia dan di akhirat. Dan jika setelah mengucapkan syahadat dia melakukan konsekuensi syahadat, yaitu berbagai bentuk ibadah, namun secara lahiriah saja tanpa batinnya, maka dia muslim lahiriah. Muslim lahiriah yang dia berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya kaum muslimin, meskipun status aslinya apa? Dia orang semacam ini munafik, karena keislamannya cuma lahiriah saja, ya, batinnya tidak, maka dia orang sebenarnya munafik. Kemudian kemungkinan yang ketiga setelah orang itu mengucapkan syahadat, kemungkinan yang ketiga adalah dia tidak beramal sama sekali dengan konsekuensi syahadat. Dia cuma semata-mata pernah mengucapkan, habis itu tidak ada satupun ibadah yang Allah wajibkan yang dia kerjakan. Tidak ada satupun. Dia cuma mencukupkan diri dengan ucapan syahadat, kemudian KTP-nya ada logo, ada tulisan agama Islam. Atau bahkan setelah mengucapkan syahadat malah melakukan hal yang berkebalikan dari konsekuensi syahadat. Pagi ucapkan syahadat, sore malah pasang sesajen. Ya, malah sorenya pasang sesajen, padahal baru saja diucapkan syahadat. Maka orang ini dinilai telah membatalkan keislamannya, telah membatalkan keislamannya. Sehingga kita sikapi dengan sikapnya orang yang murtad yang membatalkan keislamannya. Kemudian kemungkinan yang keempat ada setelah orang itu mengucapkan syahadat, dia melakukan sebagian dari konsekuensi syahadat, dan sebagian lagi tidak dia kerjakan. Setelah dia pernah mengucapkan syahadat, dia puasa Ramadan, yang lain enggak. Maka orang tipe yang keempat ini perlu diteliti lebih lanjut. Amal apakah yang dia kerjakan dan amal apa yang tidak dia kerjakan. Maka jika amal yang tidak dia kerjakan adalah ternyata sholat, maka dia tidak mau sholat secara sengaja, bahkan tidak merasa berdosa karena nggak sholat, malah punya prinsip ya, sholat oleh orang sholat kancani akal, malah prinsipnya demikian. Maka jika amal yang tidak dia kerjakan itu membatalkan iman, sebagaimana nggak pernah mau sholat karena malas, maka ya tentu statusnya sama sebagaimana orang yang ketiga tadi. Orang yang setelah mengucapkan syahadat tidak melakukan amal apapun, amal ibadah wajib apapun. Namun jika amal yang dia tinggalkan itu tidak sampai menyebabkan batalnya iman, dia malas puasa Ramadan, nggak bayar zakat karena pelit, maka orang ini dinilai beriman namun masih namun tidak sempurna keimanannya, Itu 4 kategori manusia setelah dia mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Maka ketika ada orang mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim dan mengucapkan kalimat syahadat, siapakah
orang ini, maka dengan dia ucapkan syahadat dia muslim. Muslim seperti apakah dia? Apakah memang asli muslim dan kita nilai sebagai seorang muslim? Maka dirinci dengan 4 rincian tadi tentang bagaimanakah sikap dan perbuatan dia setelah syahadat. Kemudian kita berpindah pada topik yang lain tentang masalah caci maki. Dalam bahasa Al-Quran dan hadis ada yang namanya laknat, melaknat. Ya, laknat itu punya 2 makna, makna sempit dan makna luas. Makna sempit untuk melaknat artinya adalah mendoakan seseorang agar jauh dari rahmat Allah. Makna luas untuk melaknat, laknat adalah caci maki, sumpah serapah, mengeluarkan kamus daftar nama binatang. Ini juga termasuk dalam kategori laknat. Maka ada pertanyaan, kami menyaksikan sebuah fenomena tersebarnya mudahnya orang di tengah-tengah kaum muslimin, mudahnya orang mengucapkan kata-kata sumpah serapah karena hal yang remeh, kesandung dikit, wah, keluar gugup. Apakah yang remeh? Ucapan kotor, sumpah serapah terhadap orang, terhadap kawannya, cuma disenggol pelan itu aja, wah, segawon keluar. Ada yang nggak paham segawon? Segawon itu bahasa halus untuk anjing. Anjing itu ya asu itu kasar gitu. Kalau dihaluskan ya segawon. Nah, benda-benda itu di bahasa Jawa ada halusnya, ada kasarnya. Gulo itu ya, bahasa kasar, halusnya dis. Jeruk, bahasa kasar, bahasa artinya jerak. Karena arom jerak. Ya, maka ada fenomena di tengah-tengah kaum muslimin yang itu juga ada di masyarakat kita. Orang mudah mengucapkan sumpah serapah karena sebab-sebab yang sepele, dan boleh jadi sumpah serapah ini dia tujukan kepada orang lain. Maka ya, melaknat atau mensumpah serapah seorang muslim tanpa alasan adalah sebuah dosa besar dan sebuah bentuk kemaksiatan terang-terangan. Jika yang diberi ucapan sumpah serapah itu orang tuanya sendiri, maka dosanya lebih besar lagi. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, laknul mu'mini kaqatlihi, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Mensumpah serapai seorang muslim itu seperti menggorok lehernya, maka dosanya disejajarkan dengan dosa pembunuhan. Dan tentu kita semua sepakat ini adalah dosa membunuh adalah dosa yang sangat-sangat mengerikan. Dan Nabi SAW menyatakan, innal la'anin la yakunu syuhada wa la syufa'a yaumal qiyamah. Dia oleh Muslim. Orang yang mulutnya itu hobi keluar kalimat sumpah serapah, laknat atau sumpah serapah, maka dia tidak akan lain menjadi saksi dan memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Ya. Maka orang mulutnya terbiasa apa-apa keluar kata-kata sumpah serapah, caci maki, maka dia adalah orang yang telah memutus dari dirinya kesempatan untuk memberikan syafaat untuk orang lain. Maka pada hari kiamat nanti syafaat, ingat, tidak hanya diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW,
semua nabi memberikan syafaat, malaikat, demikian juga semua orang soleh memberikan syafaat untuk keluarganya, untuk kawannya dan yang lainnya. Maka dikatakan ada orang yang tidak bisa. Kenapa? Karena mulutnya mulut yang kotor. Tidak akan bisa jadi di antara orang yang Allah muliakan dengan memberi syafaat pada kiamat nanti. Artinya bukanlah termasuk dalam kategori orang yang saleh di mata Allah, di sisi Allah, orang yang mulutnya kasar, mulutnya kotor. Dikit-dikit ya, keluar ucapan ini dan itu, sumpah serapah ya, menyumpahi orang-orang di sekelilingnya. Sebagaimana juga ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, sifabul muslimi fusuqun wa qitalul kufur, mencela, ya, apalagi mencaci maki, apalagi mensumpah serapai seorang muslim adalah kefasikan, memeranginya adalah sebuah kekafiran. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidakkah mau kuberitakan pada kalian dosa besar yang paling besar? Rasulullah mengatakan tentu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka dengan orang tua, wa qauluz zur, dan ucapan yang bohong, atau syahadatul zur, atau persaksian palsu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan mencaci maki orang tua adalah termasuk bentuk yang paling jelek dari bentuk kedurhakaan. Jangan kamu mencaci maki orang tua, mengucapkan ketika disuruh orang tua, itu sudah jadi anak durhaka. Kalau udah nenek, ini tolong belikan ini, ibu ini lagi asik ini bu, itu sudah durhaka. Apalagi sampai keluar ya, kamus binatang, itu tentu lebih jelek lagi. Maka menjadi kewajiban kita semua kaum muslimin untuk ya mewaspadai kejahatan ini. Ini kejahatan. Ya, kejahatan itu harus bunuh orang, merampok, ya, maling, ya, mulut kotor isinya sumpah serapah, itu ya, dalam pandangan para ulama sudah disebut kejahatan. Kewajiban bagi kita untuk meninggalkan kejahatan semacam ini dengan membersihkan lidah kita, lisan kita dari kalimat-kalimat semacam ini, karena kita tidak ingin mendapatkan luka dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya, bahasan berikutnya tentang pentingnya duduk di majelis. Di majelis tersebut kita bisa dapat belajar ilmu agama, dengan duduk di situ kita jadi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semacam majelis kita saat ini atau majelis-majelis yang lain yang semisal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladina yata'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah setiap pagi dan sore, karena mereka semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya untuk berkawan dengan orang-orang yang suka beribadah. Maka Allah perintahkan nabi kita untuk berkawan, bersahabat, suka duduk-duduk, suka berinteraksi dengan orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang yang beribadah tersebut tidak ada yang diharapkan dari sisi duniawi. Orang tidak punya jabatan semua, ya, pas-pasan semua. Saya kalau duduk di sana malah diutangi,
nggak bisa pinjam utang, nggak bisa cari utangan, malah berutang itu dimintai tolong ini dan itu. Maka kalau kondisinya semacam ini, kondisi semacam ini, maka kita membutuhkan kesabaran, sabar untuk bisa berkawan dengan orang-orang semacam itu. Tidak ada yang bisa diharapkan, manfaat duniawi tidak ada. Keuntungan finansial, keuntungan ini tidak ada yang bisa diharapkan dari kawan-kawan semacam itu. Namun mereka, masya Allah, mereka orang-orang yang perhatian dengan agama, perhatian dengan ibadah, perhatian dengan yang lain, kebaikan. Kita orang semangat untuk berbuat baik dan mengajak pada kebaikan. Ya, kita duduk di sana, kita akan dapat banyak manfaat, banyak nasihat, ilmu dan yang lain. Namun tidak ada keuntungan materi, keuntungan duniawi yang ada di sana. Maka ini berkawan dengan dan banyak orang-orang yang baik dan suka pada kebaikan itu tipenya semacam ini. Tidak ada yang bisa diharapkan sisi duniawinya, rata-rata dan umumnya. Maka orang untuk bisa berkawan dengan orang-orang semacam ini butuh bersabar, sebagaimana Allah katakan, wasbir nafsaka. Sabarkanlah diri. Ini butuh kesabaran. Wala ta'tu aynaka anhum. Setelah itu dilanjutannya ayat Allah katakan wala ta'tu aynaka anhum. Janganlah engkau palingkan matamu kepada orang-orang yang lain. Ada orang-orang yang lain boleh jadi menarik dari sisi duniawi. Maka mereka orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya jabatan. Acara kumpul-kumpulnya apa? Acara kumpul-kumpulnya acaranya apa? Acaranya maksiat. Ya, acara kumpul-kumpulnya apa? Ya, mabuk-mabukan. Ya. Atau semisal itu hura-hura yang tidak ada manfaatnya dan isinya bahkan isinya dosa semua. Namun wah, bisa berkawan dengan mereka. Wah, yang ini jabatannya itu polisi, itu apa dan sebagainya. Maka orang kemudian boleh jadi lebih tertarik dengan orang semacam itu. Maka Allah katakan wala ta'tu aynaka anhum. Janganlah kau palingkan pandangan matamu dari kawan-kawanmu yang baik-baik itu karena tertarik dengan dunia, kemudian kau suka lebih kemudian milih untuk berkawan dengan mereka. Dan tentang jika kita duduk di satu tempat, di tempat itu kita bisa mengingat Allah, diingatkan dengan Allah, maka itu adalah satu tempat duduk yang sangat-sangat bernilai dan bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah duduk sekelompok orang yang di acara tersebut mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali malaikat yang mengepung mereka. Ya, rahmat Allah bercurah-curah kepada mereka, menutupi mereka dan menurunkan ketenangan, dan Allah akan bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Diatkan oleh Muslim. Maka ada 4 fadilah Nabi sebutkan dalam hadis ini. Malaikat datang mengerumuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ketenangan hati. Ya. Maka ketenangan hati didapatkan di sana. Allah akan melimpahkan kasih sayangnya dan Allah akan membanggakan orang tersebut di hadapan para malaikat. Maka di antara manfaat duduk di majelis ilmu, majelis zikir adalah mendapatkan ketenangan hati. Namun jangan dibalik. Bukanlah tolak ukur. Tolak ukur majelis yang manfaat, majelis yang benar adalah hati saya bisa merasa tentram di sana. Tidak boleh jadikan tolak ukur kebenaran, ketentraman hati. Ketentraman hati tidak boleh jadikan tolak ukur kebenaran. Sebagian orang ikut majelis yang acaranya disitu adalah melakukan ritual-ritual yang tidak Nabi tuntunkan. Dan
dia merasakan hatinya maknyes. Dan ketika diingatkan, janganlah duduk di sana, marilah duduk di tempat yang lain yang mengajarkan Quran, Sunnah dan sebagainya. Kalau saya duduk di sana, maknyes hati saya, tenang. Maka itu kan berarti acaranya kan boleh, acaranya berarti manfaat ibadah itu. Atau saya tenang. Tidak boleh, ya, tidak. Saya bisa menangis ketika di sana. Bisa merasa banyak dosa, nangis segala. Maka berarti itu adalah majelis yang hak. Berarti amal yang dipraktekkan di situ adalah amal yang ditunjukkan, yang tidak salah di sisi Allah. Tidak boleh. Itu dijadikan tolak ukur. Maka tolak ukur itu adalah satu majelis ilmu yang baik, majelis yang layak kita untuk duduk di sana. Ya, pengajian yang kita layak untuk duduk di sana. Tolak ukurnya bukanlah ketenangan hati, tolak ukurnya adalah hati maknyes dan bisa nangis dan semacam itu. Ada satu kisah Imam Ahmad, ya, ada seorang yang dinilai oleh Imam Ahmad sebagai orang yang nyeleweng, menyimpang akidahnya, dan juga amalnya, namanya Haris Al-Muhasib, sejaman dengan Imam Ahmad. Ya, kurang lebih bertetanggaan jauh dari Imam Ahmad. Ya. Maka ada salah seorang yang suka ikut ngajinya Imam Ahmad, itu juga rajin ke situ. Ya, maka Imam Ahmad mengatakan, ya, saya dengar kamu juga ngaji sama dia, juga duduk di pengajiannya. Ya, maka saya ingin tahu seperti apakah pengajiannya. Ya, tolong undang Haris Muhasib dan kawan-kawannya di rumahmu. Terus sebelum mereka datang, nanti aku udah masuk duluan dan tempatkan aku di satu posisi di mana aku bisa mengetahui apa yang mereka lakukan dan mereka tidak mengetahui diriku. Maka kemudian, orang ini kemudian sangat gembira karena ini usulan langsung dari Imam Ahmad. Jadi bukan dirinya yang minta, namun usulan langsung dari Imam Ahmad. Maka ditentukanlah ya, waktu yang telah dijanjikan. Maka Imam Ahmad kemudian datang sore hari pada maghrib, datang kemudian naik di lantai 2. Ya, kemudian Haris Muhasib dan murid-muridnya kemudian masuk ke rumah orang ini di lantai bawah. Nah, mereka kemudian sholat isya segala di situ, dan setelah itu kemudian mereka bikin acara pikir, kemudian pengajian. Ya, pengajiannya sangat mengharukan, mereka semua ikut menangis, banjir air mata, nangis berjamaah. Itu dari itu sampai larut malam, sampai subuh acaranya, mabuk lah kurang lebih, atau semacam itu. Kemudian sholat tahajud bersama, doa sambil nangis-nangis, ya. Dan kemudian masih pengajian tentang masalah hati dan semacam itu sampai subuh. Imam Ahmad di atas mendengarkan apa yang diucapkan, pengajian apa. Yang punya rumah yang juga muridnya Imam Ahmad tadi, ketika suasananya sudah di akhir, di tengah malam, di larut malam, suasana suara banjir air mata macam-macam, karena ceramah yang sangat menyentuh yang disampaikan oleh Haris Al-Muhasib, penasaran. Misalnya ini ceramah yang sangat menyentuh. Gimana ya keadaan Imam Ahmad di atas? Dia mendengar semua yang disampaikan di bawah. Maka si pemilik rumah kemudian naik ke atas. Ya, maka dia jumpai Imam Ahmad juga nangis sesenggukan karena mendengarkan ceramahnya Haris Al-Muhasib. Maka kemudian sang murid bertanya, ya bahasa kita, Imam Ahmad ya Syekh, gimana? Ya. Maka Imam Ahmad mengatakan, aku belum pernah mendengar orang yang ceramah tentang hati,
dan yang akhirat dan macam-macam yang lebih menyentuh daripada pengajian yang harus al-muhasibi. Namun meskipun demikian, jangan ngaji sama dia. Meskipun demikian, jangan ngaji sama dia. Aku ingatkan kamu. Maka Imam Ahmad mengakui kalau itu ada ceramah yang luar biasa, yang sangat menyentuh, yang sangat bikin hati, itu kemudian laut dan sebagainya. Namun ada muatannya yang keliru, muatannya yang menyimpang, yang itu tidak layak orang awam untuk duduk di sana dan mengambil ilmu dan maka beliau meskipun beliau ikut menangis mendengarkan pengajiannya, namun karena ada kalimat-kalimat yang menyentuh yang bikin beliau menangis, meskipun ada kalimat-kalimat berlebihan yang ini tidak boleh juga dimaafkan, maka beliau menangis di satu sisi karena bahasa-bahasa yang demikian menyentuh, namun di sisi yang lain beliau tetap mengatakan, namun jangan duduk di sana. Maka tolak ukur kebenaran bukanlah tolak ukur bagusnya pengajian itu bukanlah tanyonya hati tanyo bikin nangis, kemudian majelis tersebut hak. Nah, mengapa tanyo dengarkan pengajian harus al-muhasib itu harus nangis? Kenapa? Jangan ngaji di situ. Pengajiannya menyimpang. Materi muatan pengajiannya ada ya keluar dari real, maka jangan duduk di sana. Ya, demikian bahwa yang kita kaji dan kita bahas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Apakah benar kata memfitnah itu lebih besar dari membunuh, dan apabila itu benar, bagaimana dasarnya dengan orang yang memfitnah seorang muslim? Ya, pertama ada ayat yang bunyinya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Namun perlu diketahui ada dua ayat, yang satu asyaddu minal qatl, ayat yang lain akbar minal qatl. Namun perlu diketahui bahasanya fitnah dalam dua ayat ini artinya adalah kemusyrikan dan kekafiran, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Namun maknanya, tafsirnya adalah kekafiran dan kemusyrikan. Maka dosa kekafiran jelas lebih besar daripada dosa bunuh orang. Sehingga ketika ayat ini kemudian diterjemahkan apa adanya, kemudian fitnahnya dimaknai dengan fitnah bahasa Indonesia, maka ini menafsirkan ayat Al-Quran tidak sesuai dengan maksudnya. Tidak sesuai dengan maksudnya. Itu asal muasal ada ungkapan fitnah lebih kecil daripada pembunuhan. Asal muasal itu adalah ayat, namun ayat tersebut dimaknai tidak dengan makna yang benar. Fitnahnya bukan fitnah sebagaimana penjelasan ahli tafsir, namun fitnah dengan pengertian yang dibuat sendiri. Fitnah dalam bahasa Indonesia yaitu berita bohong. Si A ngomong gini-gini padahal tidak, si A melakukan hal begini-begini padahal bukan. Kemudian itu poin yang pertama. Poin yang kedua, memfitnah orang dalam pengertian bahasa Indonesia, memfitnah berita bohong adalah sebuah dosa. Tentu adalah dosa yang tidak ringan. Apalagi jika dengan ini menimbulkan dampak yang besar, maka dosanya semakin besar seiring dampak dari berita bohong tersebut. Jika semakin besar dampaknya, maka semakin besar pula dosanya. Namun tidaklah bisa kita katakan dosanya lebih besar daripada dosa pembunuhan. Itu membutuhkan dalil. Mengatakan ini dosa lebih besar daripada itu butuh dalil. Ini masalah gaib. Nah, dosa pahala, masalah gaib, tidak boleh mengatakan demikian kecuali memang berdalil. Sehingga dan saya belum tahu dalil untuk membenarkan ungkapan tersebut dengan makna fitnah sebagaimana dalam bahasa Indonesia, sehingga kita katakan itu kalimat yang tidak benar. Cukuplah kita katakan fitnah itu dosa, atau kita katakan itu dosa besar,
namun tidak perlu sampai mengatakan engkau memfitnahku itu dosanya lebih besar daripada membunuh diriku. Ya, enggak ya, tetap membunuh itu tetap lebih besar gitu daripada memfitnah. Ya, yang lain. Ya, demikian sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.